nanti anda pulang ke rumah, gitu. Terus sampai rumah kan tidak ada KC lagi. KC tinggal kenangan, Maiyah tinggal ingatan. Anda kembali ke masalahmu masing-masing, dengan kegelisahanmu, dengan kegalauanmu masing-masing, ketap kedip, ya kan? Ngiler melongo, ya toh. Gelisah, waduh iki kok ya apa, ini gimana, ini belum saya bayar, waduh nanti di kerjaan begini, kan gitu. Anda kembali ke masalah masing-masing. Aku bertanya, siapa yang memperhatikan bahwa engkau sedang galau? Apakah Indonesia tahu Anda galau? Apakah negara ini tahu engkau galau? Apakah pemerintah concern terhadap galaumu? Apakah ada ulama-ulama yang ada di dalam file dan kenangan hatinya bahwa umatnya galau? Kamu akan sendirian nanti di rumah masing-masing. Maka kamu harus punya sahabat sejati dalam hidupmu, sehingga dimanapun engkau berada dalam keadaan apapun saja, engkau memiliki teman. Dan siapakah temanmu yang sejati itu? Maka hadiah handphone. Iya, enggak apa-apa, bagus juga. Oke, saya ingin mengatakan begini, tolong kembali ke hidupmu yang sejati. Kemanapun engkau pergi, kamu harus selalu memiliki kesadaran untuk berpijak kepada yang sejati. Yang sejati itu gampang. Saya kasih 3 idiom. 1 cangkul, 2 pedang, 3 keris. Jangan dilihat kerisnya sebagai benda, jangan dilihat pedangnya sebagai benda, jangan dilihat cangkulnya sebagai benda, tapi sebagai pemahaman dan kesadaran. Kalau cangkul itu fungsi apa, Dik? Ya masuk pacul kayak motong rambut kan itu ya. Maksud saya dia berfungsi apa? Berfungsi ekonomi. Makanya menteri pun kalau pergi ke kantor dia bilang sama teman, sebentar aku mau nyangkul, kan gitu. Jadi cangkul sebagai pemahaman mengenai fungsi ekonomi. 1 ekonomi. Dan ini kan yang terutama di Indonesia kan. Kenapa orang Indonesia tidak ada yang hebat beneran kecuali yang jenius dari Allah langsung? Karena orang Indonesia itu bisa apa saja, ya. Bisa apa saja tapi cita-citanya salah. Kalau orang barat lumayan, bisanya cuma 1 hal, tapi mereka tidak punya kemungkinan, maka mereka bersungguh-sungguh dalam 1 hal itu, sehingga banyak ekspor master di hal-hal yang mereka konsentrasi. Kene iki sembarang iso, tapi gak ono sing serius dan salah tujuan. Salah cita-citanya apa? Kita itu inginnya kaya, kan gitu. Orang barat inginnya bahagia. Ini menurut Rawahu Sabrang. Ini saya diceramai Sabrang. Saya diceramai Sabrang tadi malam. Jadi anak saya adalah guru saya dan itu nyata. Kan dulu saya bikin struktur ini, Ustaz. Jadi kenapa Islam, Sabrang juga nih yang ngomong, kenapa Islam pada abad 8 tidak bisa populer, tidak diterima? Karena yang membawa adalah pedagang. Nah, pedagang itu kastanya paling rendah, gitu kan. Tapi ketika Islam yang membawa adalah para syekh, para ulama, para Maulana Magdum Ibrahim dan seterusnya sampai Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, semua orang pada masuk Islam karena mereka percaya kepada begawan, mereka percaya kepada panembahan, mereka percaya kepada keris dalam tanda petik, ya, nanti tolong diingetin untuk kembali ke keris. Mereka percaya kepada orang mulia, orang yang menjadi pusaka bagi orang banyak, gitu kan. Kemudian sekarang kita terbalik 180 derajat. Yang paling kita utamakan adalah kaya, di bawahnya berkuasa, berkuasa pun untuk kaya. Di bawahnya lagi pinter, pinter pun untuk ikut berkuasa supaya kaya. Nomor 4 kuat. Kuat itu punya kekuatan, punya akses, punya kesaktian, punya apa. Itu pun untuk supaya dia ikut berkuasa supaya kaya lagi. Jadi cita-cita kaya. Terus terkenal, populer. Populer kan nyata bahwa populer itu menerobos seluruh kriteria-kriteria kualitas hidup, sehingga seorang artis seksi itu bisa mencalonkan diri jadi wakil bupati. Jadi tidak ada rasionalitas dan alur nalarnya sama sekali secara politik dan kualitas demokrasi. Pokoknya terkenal di koran, dia bisa nyalonin diri jadi pejabat. Kan ngono. Caleg-caleg anggota DPR kita banyak yang melewati jalur Malang tadi itu ya, karena kita sudah terbalik sama sekali, teman-teman sekalian. Nah, dalam keadaan seperti ini Anda tidak mungkin merubah keadaan, maka kita harus menciptakan manusia baru. Nah, manusia baru ini saya kasih idiom tadi, keris,
pedang, cangkul. Cangkul udah kita tahu fungsi ekonomi. Kalau pedang, pedang itu kekuasaan, kekuatan dan kekuasaan, otoritas, regulasi. Ya, kalau tidak pegang pedang, Anda tidak bisa membuat undang-undang dan aturan. Yang boleh bikin undang-undang adalah orang yang sudah dapat pedang dari pilkada atau dari pilpres atau dari pileg, kan gitu kan? Jadi pedang itu fungsi kekuasaan dan otoritas politik. Kalau keris, kewibawaan, kepribadian, kasepuan, pusaka. Sekarang aku tanya kepadamu, kamu kuliah? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Kamu kuliah itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Dah, isi kita ini, bukan mulai. Ayo pertanyakan kembali dirimu masing-masing. Kamu mengerjakan semua itu untuk cangkul. Kalau yang di seluruh Indonesia tadi kan semua untuk cangkul. Nah, kamu sekarang bertanya kepada dirimu masing-masing. Kamu itu kuliah jadi dokter apa segala macam, kerja macam-macam itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Ketiga-tiganya iya, tetapi harus ada aksentuasi. Monggo, monggo. Ini pilihan. Maksudnya saya tidak menganjurkan apa-apa, cuman tolong diketahui. Apakah orang yang punya cangkul lihat ke desa-desa pasti punya pedang? Belum tentu punya pedang. Tapi Anda lihat semua orang yang punya pedang pasti punya cangkul. Benar nggak? Jadi kalau kamu semua mengerjakan semua itu untuk cangkul, goblok kamu. Mestinya kamu cari untuk pedang. Karena dengan pedang kamu pasti dapat pedang dan cangkul pasti kena. Gitu loh. Kalau orang punya pedang, punya cangkul, belum tentu punya keris. Tapi kalau orang sudah punya keris, dia pasti punya pedang, dia pasti punya cangkul. Jadi sekarang kamu mau apa? Kalau kamu cari keris, cari pusaka hidup, cari kepribadian hidup, cari integritas kata orang sekarang, ya, yang beneran gitu ya, maka otomatis kamu punya pedang, otomatis kamu punya cangkul. Tapi orang se-Indonesia tadi, karena tidak punya keris lagi, ibarat konstitusi itu tidak punya majelis rakyat lagi, yang ada majelis perwakilan rakyat, ya. Kita tidak punya panembahan, tidak punya pusaka, tidak punya, karena orang sudah tidak mengerti keris. Itu ibarat sholat, cangkulnya sholat itu ya jungkar-jungkir itu, ya toh. Pedangnya sholat adalah kebenaran syariat dan ucapan-ucapan di dalam sholat. Masuk ngene kan kudu Allahu Akbar. Masuk ngene kan ada ya apa rek kabare. Sembuh. Dobol. Ini masuk sembahyang kayak ngono. Berarti pedangmu batal, gitu kan? Tetapi meskipun kamu sudah mencangkul dalam sholatmu, sudah pakai pedang dalam sholatmu, yang menjadikan sholatmu sah itu tidak ada dalam syariat, yaitu khusyuk. Betul enggak? Yang menjadikanmu selamat benar dalam kehidupan dan di depan Allah itu adalah kekhusyukan. Sebab kekhusyukan itu syaratnya adalah Anda fokus sama Allah, Anda ingat benar kepada Allah, Anda betul-betul berhadapan dengan Allah. Sekarang kamu coba bayangin kamu yang jadi Allah. Kamu bayangin ya, kamu jadi Allah, terus ada anak orang-orang sholat, kisungnya dulu Allahu Akbar harus bener kan. Tapi hatinya enggak ke Allah. Kamu terima enggak itu sholatnya? Saya enggak mengatakan Allah enggak menerima loh ya. Saya enggak bilang Allah enggak menerima, terserah dia. Cuman kamu bayangkan upamanya kamu itu Allah, terus kalau sembahyang nginangin itu gatel kan, mari ngene kan ya nyolong kan gitu ya. Diterima enggak kalau enggak khusyuk? Kamu enggak nerima kan? Kamu jangan berdebat, tapi ini Allah pasti nggak bisa kamu. Nggak ada orang bisa memastikan Allah nerima nggak nerima. Nggak usah berdebat ini doanya sampai apa tidak. Lo doa sing sampai sing endi? Ya ono, nggak usah diperdebatkan, bodoh gak ruwe kok. Jangan berdebat mengenai doa sampai atau tidak. Jangan berdebat mengenai Allah menerima atau tidak. Jangan berdebat mengenai masuk surga atau masuk neraka. Kon iku besane Gusti Allah kaya apa? Kapan besanane resepsi ini di gedung apa kon? Bagaimana kamu bisa menentukan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, seseorang pasti diterima Allah atau tidak? Bahwa kita yakin, iya. Itulah yang namanya puncak iman. Tetapi kalau kamu disuruh menyatakan bahwa kamu diterima Allah, kamu tidak berani tanda tangan. Itu cuma keyakinan saya. Dan keyakinan kan tidak bisa diapa-apain. Dan itu juga tetap tidak bisa Anda bawa keluar, itu hanya ada di dalam dirimu. Jadi misalnya sekarang gini, Hendra, siapa Allahmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad.
Ya, kalau teman-teman agama lain punya struktur sendiri gitu ya. Siapa presidenmu? Upamanya ya. Jadi gini teman sekalian, kalau Allah kamu dapat resiko besar dan tidak mungkin tidak kamu akui. Nabi Muhammad juga begitu. Karena ada alasan rasional, bukan soal korps, bukan soal golongan. Ada asbabun nuzulnya, ada mantiknya, ada semuanya. Tapi kalau selain yang dua itu boleh enggak kamu enggak mengakui? Saiki ditegesno ndek awakmu iku. Jadi kamu sekarang ngakuin enggak yang selain dua tadi itu? Boleh enggak sekarang kamu enggak ngakui? Nah, ya sudah enak toh. Kan boleh kamu enggak mengakui. Jadi juga enggak usah terlalu pusing juga. Enggak tak akoni kan. Meneh itu repot. Ketok di TV gak tak akoni dapurmu kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau dia pas lewat kita kepergok, ya saya nggak akan memperlakukan dia sebagai presiden. Kan begitu. Ya aku liwat sakarepku. Masih ono tuet aku liwat sakarepku kata apa kon. Aku urip dikai Gusti Allah kok. Mosok aku ngabekti karo sing wong kabeh ono pantes-pantese kan. Kabeh iki nek gak apik ya pinter, nek gak pinter ya pantes ngono lho. Iki gak kabeh ya apa iki? Bojoku gak pinter gak apa-apa angger ayu, ngono ta? Gak ayu gak apa-apa angger ngabekti kan iki gak kabeh. Ya apa pinter gak ngabekti gak ayu gak. Ya apa? Maka bal huwa yakut. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kalau ada mutiara di luar dirimu, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang mengingatkan kamu kepada bahwa dalam hidup ini Allah bikin macam-macam, kadarnya macam-macam. Nabi aja beda-beda kok. Masuk Nabi podo kabeh. Terus nanti di surga haknya sama. Ya beda. Ada yang kekasihnya Allah, ada yang sahabat karibnya Allah, ada yang juru bicaranya Allah, ada yang sembelihannya Allah. Kan gitu. Ismail, sembelihannya Allah. Terus rumah Samu, kamu juga enggak ngerasain deh jadi Ibrahim. Bayangin kamu jadi Ibrahim, disuruh Allah nyembelih anaknya, itu gimana rasanya coba? Kamu tenang-tenang aja. Terus kamu pikir Ibrahim enggak mencoba bereaksi gitu? Terus ya ikhlas ya Allah, ya enggak lah. Jadi Ibrahim itu ya pergi ke hutan. Dia itu kan semua kan tidak untuk kepentingan Allah. Emang ada Allah punya kepentingan. Jadi kalau Allah menyuruhmu sesuatu, itu kan untukmu, untuk melindungimu, untuk pemahamanmu, bukan untuk dia. Gak padaan Gusti Allah kon gak sembahyang. Jadi itu untuk supaya ada, karena umatnya Nabi Ibrahim itu orang yang sudah terlanjur menyembah Tuhan yang sebelumnya, kepercayaannya sebelumnya. Yang tradisi-tradisinya berbeda dengan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, untuk merubah tradisi dan meyakinkan mereka kepada tradisi baru itu harus ada praktek ikhlas membunuh anak itu. Jadi Nabi Ibrahim yo jane yo gak kuat rek, matane wong ngaplok arek gak kuat ya. Dadi dhek nang alas naik gunung sama Ismail sama bawa kambing. Tuh, nanti wis melayu. Akhirnya dia sembelih kambingnya, terus dia turun membawa kambing. Ini loh kalau Allahku katanya, kata Ibrahim Barak. Ini loh kalau Allahku menyuruh sesuatu itu bukan karena kejam kepada kita, bukan karena minta ditaati. Sesungguhnya semua perintahnya karena sayang kepada kita. Aku disuruh menyembelih anakku, tetapi buktinya anakku tidak tersembelih, kambing malah dikasih oleh Allah. Ngono, kerja itu kolusi antara Allah sama Ibrahim. Terus tenang aja. Kamu nanti saya bukain macam-macam, bantah semua nanti kamu. Mosok gak lu, kamu pikir wong Rasulullah aja manusia biasa kan? Semua itu kan enggak kok terus semua itu sudah hebat sejak awal, ya enggak. Oh, Nabi Nuh aja istrinya dia enggak bisa dakwahi kok. Anaknya Nabi Nuh sendiri kafir kok. Kamu bisa bayangkan kalau seorang nabi istrinya sendiri tidak ikut suaminya, anak itu kan, bayangin rumah tangganya bagaimana, bayangin masyarakatnya bagaimana. Oh, sekarang kita ini anak kita satu nakal aja udah pusing, gak karu-karuan kok. Bayangin ada nabi, rasul lagi yang istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Kamu bisa bayangin keluarga ini gak sakinah toh. Gitu loh. Jadi kamu juga jangan terlalu pusing, karena Allah itu sudah kasih jurisprudensi apa saja ada. Kalau kamu mengalami kesulitan apa-apa, tinggal cari jurisprudensinya apa.
Wah ini cocok iki Nabi Yunus iki aku iki. Nabi Yunus iki cocok. Kalau kamu mengacu kepada contoh-contoh kejadian yang sudah Allah paparkan, kalau kamu menemukan itu, selesai. Kamu akan mentertawakan dirimu ngene kok galau, gak masalah. Ini buahnya, kalau saya buka Anda bingung nanti. Buahnya Rasulullah, misalnya Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu supaya tidak lapar. Orang gak mikir, ya Aisyah gak ganjal batu taga. Orang gak pernah mikir tak? Mbok mestinya dilihat lah, kan mestinya serumah dong ganjel batu semua. Lah kamu nggak punya fakta bahwa Aisyah, jangan-jangan beliau lapar tuh karena Aisyah lupa nawari makan. Loh, salah satu kemungkinannya loh ya, mungkin Aisyah pas kurang care. Lah Rasulullah kan mau bilang Aisyah saya belum makan, nggak berani dia. Kan Rasulullah lembut sama istrinya, dia sangat hati-hati menjaga perasaan istrinya. Akhirnya mergo bojone gak nawan-nawani mangan, ya wis tak ganjel watu. Bingung kan tak ceritane akeh. Wes banyak bahan ngene-ngene kira. Iki tak buka didik ngono to ya. Kan gak nemen-nemen bingungmu lho ya. Ya teman-teman sekalian, ya mohon maaf nih Ustadz kalau anak agak yang enggak dikit-dikit gitu. Ini bukan tujuannya, bukan mau mengkritik Muhammad, mengkritik Ibrahim dan seterusnya. Tujuannya supaya Anda mengetahui betapa banyak paradoks dalam hidup yang Allah sengaja menciptakan dalam hidupmu. Sehingga kamu jangan kaget sama paradoks itu. Tapi kalau kamu berdialektika dengan cara berpikir ma'iyah yang siklikal, yang spiral, yang penuh tikungan, penuh lipatan, dan Anda terbiasa dengan itu, maka seluruh yang kamu alami itu nanti akan bisa dieliminir menjadi berkah, menjadi rasa syukur, akan semua menjadi baik bagi hidupmu. Gitu loh maksud saya. Itu contoh-contoh, bukan saya kok terus menafsirkan gini, enggak. Saya itu cuman orang di depan saya itu supaya lebih bisa menghandle hidupnya menjadi lebih mudah. Karena Allah itu kan unik tuh. Inna ma'al usri yusra gitu kan. Nek arek Malang kan ini, langgi sampai niku lho. Kan bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Langgi sampean kok repot-repot, mbok wis langsung kemudahan apa sih? Ana wis nakal ngono ya apa? Semua orang di Indonesia kalau pidato syukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kita hari ini, dan tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sono sing nakal. Gusti Allah ya repot-repot mbok wis langsung cahaya apa sih? Dadak kegelapan barang gitu loh. Tapi memang dramanya seperti itu, dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu, sehingga Anda senyum-senyum. Iya, gak apa-apa. Iya, ngerti aku. Ya ampun, ngertas kula. Ngertas kula. Nah, makanya kan kata rahasia, Ustaz ya, tolong dalam tasawuf, kata rahasia itu kan sangat mesra. Kalau sudah Allah ngomong sirrun, asrarun gitu ya, itu kan salah satu kemesraan itu karena kita punya rahasia, punya ketidaktahuan, punya kesulitan, punya kebingungan. Kalau kita nggak punya kesulitan, gak enak.